Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Mumbai Saga. Gimana keseruan ceritanya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Berlatar di sebuah kota Mumbai pada tahun 90-an. Kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Amartya Rao, atau kita panggil aja Amar. Saat itu ia tengah antri untuk masuk ke sebuah kuil. Amar ini berprofesi sebagai penjual sayur di pasar. Amar mempunyai adik bernama Arjun dan istri bernama Sima. Saat di pasar ada sekelompok preman tengah meminta uang keamanan pasar. Dan setiap hari pasti selalu ada preman yang meminta uang keamanan secara paksa kepada semua pedagang sayur yang ada di sana. Mereka tidak peduli pedagang mau untung atau rugi, yang penting setiap hari pedagang wajib setor. Para preman ini merupakan anak buah Gaitonde, yaitu seorang mafia yang menguasai kota Mumbai. Makanya semua pedagang nggak ada yang berani melawan mereka. Akan tetapi saat itu si Arjun, yaitu adik Amar, berani menolak untuk membayar uang keamanan. Karena hal itu membuat para preman itu marah. Mereka pun langsung mendorong Arjun hingga jatuh ke rel kereta api. Sementara itu, Amar yang sedang bermain karambol bersama teman-temannya dapat kabar kalau adiknya terjatuh di atas jembatan rel kereta api. Amar yang mendapatkan kabar itu, ia pun langsung OTW menuju lokasi untuk menyelamatkan sang adik tercinta yang hampir saja mati terlindas kereta. Beruntung, Amar dapat menyelamatkan adiknya tepat pada waktunya. Ia pun segera membawa adiknya ke rumah sakit untuk mendapatkan sebuah perawatan. Hal tersebut membuat Amar sangat marah tentunya. Akan tetapi, Sima, istrinya si Amar, pun mencoba menenangkan Amar. Saat itu Amar berkata bahwa tak akan memberi ampun pada orang yang telah membuat adiknya celaka. Selama ini aku sengaja diam karena tak ingin mencari sebuah masalah. Tapi saat mereka berani melukai adikku, maka aku akan lebih buas dari serigala dan menghabisi mereka semua, ungkap Amar. Keesokan harinya, Amar pun berdagang seperti biasa di pasar. Tak berselang lama, para preman pasar itu datang lagi seperti biasa untuk meminta jatah uang keamanan lagi pada si Amar. Saat itu juga tanpa basa-basi dan dengan penuh amarah, si Amar ini langsung menebas tangan preman itu hingga buntung. Hal itu membuat semua kaget. Mulai detik ini, gak ada lagi yang meminta uang keamanan. Dan buat seluruh pedagang kalian semua, gak usah membayar uang keamanan lagi. Jika ada yang membayar, maka akan aku potong tangannya, ungkap Amar. Lalu ia pun langsung mengejar para preman-preman yang tersisa hingga mereka semua babak belur. Tragedi penyerangan brutal itu sampai ke telinga bos besar mereka yang sedang berada di penjara, yaitu si Gatonde. Hal itu membuatnya sangat marah karena ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Lalu Gatonde ini memerintahkan seorang polisi korup yang menjadi anak buahnya untuk menangkap pria tukang sayur itu. Sementara itu, Amar yang sedang berada di rumah sakit, ia pun menceramai adiknya karena berani melawan para preman itu. Dan inilah akibatnya kalau Arjun berani melawan para preman itu. Tak di saat yang bersamaan, beberapa polisi datang untuk menjemput Amar menuju kantor polisi. Karena diduga Amar melakukan tindak pidana kekerasan, dan karena hal itu, akhirnya Amar pun harus mendekam di penjara. Singkat cerita, saat Amar berada dalam sel penjara, ia bertemu dengan seseorang bandar narkoba yang bernama Narikan, yang merupakan seorang bandar sekaligus kurir barang haram. Lalu mereka pun berkenalan. Siang itu, Amar yang sedang berada di kantin penjara, ia tiba-tiba diserang oleh beberapa orang anak buah si Gatonde. Sementara itu, Gatonde hanya menyaksikan mereka dari luar kantin penjara. Akan tetapi, si Amar ini bukanlah tandingan mereka. Dengan mudah, Amar menghajar mereka semua hingga mereka semua keos. Tak lama setelah itu, Narikan datang dan membubarkan anak buah Gatonde. Singkat cerita, setelah beberapa hari di penjara, Amar pun dibebaskan oleh para polisi dari penjara. Dan ternyata, si Amar ini dibebaskan oleh seseorang yang menjamin dirinya. Dan orang itu bernama Baung. Ia merupakan seorang menteri sekaligus gangster yang menguasai Mumbai. Amar kemudian pergi ke tempat si Baung.
Bau pun menanyakan kepada Amar apakah mau menjadi penguasa Mumbai. Aku mau seperti dirimu, Bau. Kehormatan, kehidupan yang mewah dan kekuasaan, ungkap Amar. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian itu, Amar kemudian mengantarkan adiknya yaitu si Arjun untuk sekolah dan tinggal di sebuah asrama. Dan Amar berkata bahwa Arjun tidak diperbolehkan kembali ke kota. Hal itu ia lakukan agar Arjun ini terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan. Setelah itu Amar pun pergi ke tempat biasa ia nongkrong bersama teman-temannya. Saat itu Amar bersama teman-temannya berkumpul untuk membahas tawaran yang ia bicarakan bersama Bau. Dan saat itu Amar pun memutuskan untuk melawan kelompok si Gatonde dan membantai habis semua anak buah Gatonde. Kemudian mereka pun bertemu seseorang utusan si Bau di suatu tempat. Saat itu ia menyarankan jika Amar ingin mengalahkan Gatonde yang pertama, Amar ia harus memiliki wilayahnya sendiri. Setelah itu Amar harus menculik kaki tangan si Gatonde untuk merapas gudang senjata milik Gatonde. Mendengar hal tersebut, Amar dan kawan-kawannya pun bergegas pergi menculik anak buah si Gatonde. Dan setelah berhasil menculik, membawa orang tersebut ke suatu tempat. Kemudian Amar pun mulai menginterogasi pria tersebut. Saat itu Amar bertanya di mana tempat persembunyian senjata-senjata milik Gatonde. Awalnya, pria itu menolak memberitahu Amar. Akan tetapi Amar yang terus menghajarnya, ia pun membocorkan rahasia tempat itu. Kemudian mereka pun pergi ke tempat lokasi gudang senjata milik Gatonde. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukan gudang senjata milik si Gatonde. Dan mengambil semua senjata itu. Setelah berhasil menjalankan misi utama, Amar pun pergi untuk menemui si Bau dan mengucapkan terima kasih kepada Bau. Karena berkat dirinya kini ia bisa menjadi seorang gangster paling ditakuti. Bau hanya tersenyum dan dia berkata, mulai detik ini, Mumbai adalah milik Amar. Karena si Bau tahu kalau Amar ini bukanlah orang sembarangan. Karena hal itu Bau pun memilih Amar sebagai seorang gangster di Mumbai. Amar yang kini resmi jadi gangster paling ditakuti, ia pun membebaskan temannya yang ada di penjara yaitu si Narihan. Hal itu tentu saja membuat Narihan sangat senang. Ia sangat berterima kasih kepada Amar. Dan Narihan berjanji akan siap membantu Amar dan akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk Amar. Dan semenjak hari itu kini Amar dan sahabatnya ini pun menjadi gangster yang paling ditakuti di Mumbai. Sementara itu di tempat lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Kaitan. Ia merupakan seorang pengusaha licik. Ia akan melakukan segala cara untuk memperkaya dirinya sendiri. Bahkan ia memaksa para warga untuk meninggalkan tanahnya karena ia ingin mendirikan sebuah pabrik. Saat itu Kaitan berkata pada ayahnya kalau ia sangat ingin sekali memecat semua pekerja yang bekerja di pabriknya. Dan ia akan menghancurkan pabrik dan menjual tanah dengan harga yang sangat tinggi. Akan tetapi ayah Kaitan ini pun tidak setuju dengan ide bodohnya untuk menjual pabrik miliknya. Karena dia ini masih hidup dan selama ia masih ada di dunia ini, tidak akan bisa menjualnya. Setelah beberapa tahun berlalu, kini Arjun sudah tumbuh dewasa dan saat itu Amar berniat untuk mengirimkannya ke London. Hal itu Amar lakukan agar terhindar dari hal yang tak diinginkan. Tapi bukannya senang, si Arjun malah terlihat murung. Saat itu Arjun berkata bahwa saat di asrama dia mencintai seorang wanita dan Arjun pun takut kalau wanita itu menikah dengan orang lain. Ia hanya ingin pergi jika wanita idamannya itu ikut bersamanya. Mendengar hal tersebut, Amar pun langsung mengajak Arjun untuk menemui keluarga dari wanita idamannya. Saat itu ia berniat untuk melamar anaknya dan meminta kepada orang tuanya si cewek itu untuk mengizinkan mereka untuk pergi ke London bersama Arjun. Tapi sebelum itu mereka harus terlebih dahulu menikah. Sehingga cerita akhirnya pernikahan Arjun dan wanita idamannya diadakan dengan sederhana dan meriah. Setelah pernikahan selesai, mereka ini pun memutuskan untuk pergi ke London dengan Arjun. Sekalian bulan madu. Sementara itu di tempat lain Kaitan ini sedang berduka atas kematian ayah tercintanya dan di situ juga ada Gatonde yang sedang melayat. Kaitan yang melihat kehadiran Gatonde, ia pun menghampiri si Gatonde untuk meminta bantuan kepada Gatonde. Saat itu Kaitan berkata bahwa ia sangat butuh bantuan Gatonde untuk mengusir para pekerja di pabrik itu. Sementara itu, si Bau yang sedang melakukan kampanye dan saat beliau berpidato, ia berkata kepada para penduduk untuk jangan lupa memilihnya di pemilu nanti. Karena saat itu akan diadakan pemilu. Dengan janji-janji manisnya, Bau pun berusaha untuk meyakinkan masyarakat agar mereka mau memilihnya dan ia berjanji akan membuat semua warga sejahtera. Padahal semua ini hanyalah akal-akalan Bau untuk mempertahankan kekuasaannya. Mendengar kata-kata manisnya si Bau tentu saja membuat para warga sangat senang. Kemudian setelah selesai kampanye, Bau pun berniat untuk pulang.
Dan saat di dalam mobil bersama dengan Amar, Bow ini meminta agar si Amar mau menghentikan kaitan dan menggagalkan niatnya untuk mengusir para pekerja pabrik. Hal itu sengaja Bow lakukan hanya untuk mendapatkan suara para pekerja pabrik itu. Pada saat itu juga Amar beserta pasukannya langsung OTW menemui kaitan yang sedang berada di lapangan kuda. Saat itu, Amar datang dan berkata bahwa agar kaitan ini bisa memutuskan kerjasamanya dengan Gaitonde dan juga membatalkan pengusiran para pekerja pabrik. Amar mengancam akan menghabisinya jika kaitan melanggarnya, maka ia tak akan segan membunuhnya. Mendengar hal itu membuat kaitan ketakutan. Ia pun kemudian pergi menuju markasnya si Gaitonde. Saat itu kaitan menceritakan semua pada Gaitonde, bahkan ia berkata bahwa kalau dirinya diancam oleh Amar yang akan membunuh dirinya. Sementara si Amar dikejutkan dengan kedatangan si Arjun yang tiba-tiba pulang dari London. Hal itu sengaja Arjun lakukan hanya untuk memberikan surprise kepada Amar, karena hari ini adalah hari ulang tahun dirinya. Saat di perjalanan pulang, tiba-tiba mobil mereka diikuti oleh beberapa mobil anak buahnya si Gaitonde. Saat itu, mereka berniat untuk menghabisi Amar. Akan tetapi Amar bukanlah orang sembarangan. Justru ia pembunuh berdarah dingin dan menghajar mereka semua hingga chaos. Dengan bersusah payah, akhirnya mereka pun berhasil menghabisi semua anak buah Gaitonde. Sementara itu Amar sangat marah kepada Arjun dan inilah alasan Amar ketika ia meminta Arjun jangan kembali ke kota. Karena ia tak mau adiknya kenapa-kenapa. Kemudian si Amar berkata, pasukannya pun pergi untuk mengikuti mobil kaitan dan menghadangnya di tengah jalan. Dan saat itu juga tanpa basa-basi si Amar ini langsung menembak kaitan dengan sangat brutal. Bahkan ia ditembak hingga tewas di tempat. Setelah itu tanpa sengaja Amar ini malah bertemu dengan Gaitonde di sebuah kuil. Saat itu Amar pun berkata kepada Gaitonde agar jangan pernah macam-macam apalagi sampai berani menyentuh adiknya. Amar tak akan segan membunuhnya. Amar juga memberitahunya bahwa ia telah membunuh Kaitan hingga tewas. Sementara itu istri Kaitan yang tahu kalau ini semua adalah ulahnya Amar. Ia pun datang ke kantor polisi yang mengatakan siapa saja yang bisa membunuh Amar akan diberikan hadiah sebanyak 100 juta. Seorang polisi yang bernama Vijay tertarik dengan tawaran itu dan dia pun memutuskan untuk akan membunuh Amar. Sementara itu Amar dan kawan-kawan saat itu di tengah menghadiri kampanye si Bow. Saat itu si Bow terlihat sedang pidato menyampaikan visi misinya. Namun saat itu juga Vijay datang untuk mengawasi Amar. Namun saat itu ia tak sengaja melihat salah satu sahabat Amar sekaligus kaki tangannya yang bernama Sadasiv. Dan setelah pidato itu selesai, ia pun kemudian dipanggil oleh Inspektur Vijay. Vijay kemudian membawa Sadasiv ke dalam mobil. Saat itu Vijay pun menginterogasi si Sadasiv. Saat itu Vijay mengancam akan membunuhnya jika ia tak mau membocorkan rahasia Amar pada dirinya. Karena takut akan dibunuh oleh Vijay, Sadasiv pun membocorkan tentang siapa saja kaki tangan Amar, juga keberadaan kaki tangan Amar. Karena hal itu si Inspektur Vijay pun bergerak cepat untuk memburu orang-orang itu dan membunuh sesuai dengan tempat yang dibocorkan oleh Sadasiv. Berita kematian anak buah Amar pun sampai ke telinga Amar yang membuat Amar sangat marah. Saat itu si Arjun yang mengetahui kalau pasti ada pengkhianat di antara mereka. Dan Arjun pun berkata bahwa jika ada pengkhianat di antara mereka yaitu Sadasiv. Setelah kejadian pembunuhan para kaki tangan Amar membuat Sadasiv sangat ketakutan. Dan ia pun memutuskan untuk kabur ke kampung halamannya dengan menggunakan kereta api. Saat itu Sadasiv ini dikawal oleh 2 orang polisi korup karena ia takut jika Amar akan membunuhnya. Dan tujuannya pulang kampung agar ia terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan. Tapi tak lama setelah itu Arjun datang memergoki Sadasiv. Hal itu tentu saja membuat Sadasiv sangat ketakutan. Sadasiv pun mengatakan bahwa kalau semua ini ia lakukan bukan karena uang, melainkan karena ia takut dibunuh oleh Vijay. Ia pun langsung keluar kereta dan mencoba melarikan diri dari Arjun. Tapi ternyata di luar sudah ada 2 sahabat yang bersiap untuk menghabisinya. Arjun yang sudah emosi, ia pun langsung membunuh Sadasiv. Setelah berhasil mengalahkan Sadasiv, Arjun pun langsung membunuh para polisi korup itu. Sementara itu Amar sangat marah kepada Arjun karena telah bertindak seenaknya. Amar sangat marah ketika tahu kalau yang menembak Sadasiv dan juga polisi adalah adiknya. Dan karena kecerobohan adiknya dan dengan cepat berita pembunuhan itu viral di mana-mana. Bow pun menyarankan Amar untuk sementara waktu meninggalkan kota Mumbai karena pasti banyak polisi yang akan memburunya. Keesokan harinya Amar beserta istri pun pergi bertemu dengan Narihan. Sementara itu di Mumbai kepemimpinan dialihkan oleh Arjun untuk sementara waktu. Kemudian di suatu malam tanpa sengaja Arjun ini berpapasan dengan Inspektur Vijay.
Arjun berkata kalau Vijay hanya berani menembak dari belakang dan menyuruh Vijay untuk menembaknya dari depan jika berani. Vijay pun berkata bahwa ia tak perlu menembak Arjun, cukup hukum yang menghukumnya, dan menyerahkan sebuah surat yang mengatakan Arjun harus datang esok ke pengadilan. Keesokan harinya di pengadilan yang dihadiri oleh kuasa hukum, Arjun dan yang lainnya. Tiba-tiba dari belakang Arjun pun ditembak oleh seseorang yang tak dikenal. Orang itu pun mencoba untuk melarikan diri, tapi apa daya, Inspektur Vijay pun langsung menembak orang itu. Lalu dokter ini pun mengatakan kalau ruas tulang belakang Arjun mengalami kerusakan dan mengatakan kalau Arjun akan lumpuh. Di sisi lain terlihat si Gautonde amat sangat senang dengan berita ini, yang pasti itu akan membuat Amar sangat sedih, dan ternyata orang itu adalah suruhan Gautonde. Dan tak berhenti sampai di sana, tiba-tiba beberapa anak buah Gautonde ini datang menyerang rumah sakit secara brutal. Dan tak lama setelah itu, terlihat Amar yang sudah berada di rumah sakit membawa adiknya kabur. Saat itu Amar mempunyai rencana untuk membawa Arjun ke London untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Dan setelah itu, baru ia akan balas dendam kepada si Gautonde. Amar pun kemudian berangkat ke Bandara Mumbai. Sementara itu Inspektur Vijay pun berpikir bahwa akan terjadi perang hebat antara Gautonde dan juga Amar. Vijay pun kemudian menerobos masuk untuk memberitahu tentang keberadaan Amar, karena Gautonde pasti tahu di mana Amar bersembunyi. Inspektur Vijay mengancam Gautonde untuk memberitahunya. Jika tidak, maka akan membunuhnya. Karena diancam oleh Vijay, Gautonde pun mengatakan kalau Amar sedang berada bersama Narihan di perbatasan Gujarat. Mendengar hal tersebut, Vijay pun segera OTW mengejar Amar. Singkat cerita, akhirnya Vijay berhasil menemukan persembunyian Amar. Dan tanpa basa-basi, Vijay pun langsung menghajar Amar. Dan terjadilah perkelahian hebat antara Vijay dengan Amar. Hingga pada akhirnya, setelah bersusah payah, akhirnya Amar ini pun berhasil membuat Vijay ini pun pingsan. Dan setelah kejadian itu, Amar ini pun kemudian menemukan fakta kalau Inspektur Vijay adalah ternyata salah satu anak buahnya si Bau. Dan hanyalah Bau yang mampu memerintahkan Vijay. Karena hal itu, Amar pun pergi menemui Bau dan menanyakan kebenarannya kepada Bau. Amar kemudian menceritakan semuanya tentang Vijay kepada Bau. Namun saat itu Bau berkata bahwa Vijay telah dibutakan oleh uang. Dan itu semua ia lakukan demi uang 100 juta yang ditawarkan oleh istri Kaitan. Bagi siapa saja yang mampu membunuh Amar, Bau juga mengatakan agar Amar fokus aja membawa Arjun pergi dari tempat ini. Singkat cerita, Amar dan Arjun akhirnya pun sampai di bandara penerbangan untuk menunggu pesawat pribadi milik Narihan. Dan ternyata pada saat itu, Baba, yaitu salah satu anak buahnya Amar ini berkhianat, dan ia menelepon Inspektur Vijay tentang lokasi Amar saat ini. Dan tak berselang lama setelah itu, Inspektur Vijay ini datang ke tempat Amar. Saat itu Vijay pun mencoba menghalangi pesawat milik Narihan untuk landing. Karena hal itu Vijay pun berusaha untuk menghambat landasan pesawat milik Narihan. Hal itu ia lakukan untuk menghambat keberangkatan Amar yang tengah membawa Arjun untuk dipindahkan ke London. Akan tetapi saat itu Amar langsung mengambil senjata dan menembaki mobil Vijay. Membuat mobilnya si Vijay ini oleng dan terbakar. Tapi Inspektur Vijay ini pun masih selamat dari tragedi tersebut. Vijay terus bangkit dan dengan sebuah mobil truk minyak, Vijay ini berusaha untuk menghambat pesawat milik Narihan yang mendarat. Dengan sekuat tenaga, Amar pun terus mencoba menggagalkan rencana si Vijay. Sehingga pada akhirnya Amar ini pun berhasil membuat mobilnya Vijay terbalik dan meledakkannya. Saat itu Amar berpikir kalau Vijay sudah mati bersama ledakan itu. Ia pun segera membawa Arjun masuk ke dalam pesawat. Akan tetapi saat Amar sedang berusaha untuk masuk ke dalam pesawat, tiba-tiba dari arah belakang Vijay yang masih hidup menembaki Amar secara brutal berkali-kali. Amar terus berusaha menyelamatkan Arjun adiknya ke dalam pesawat, hingga pada akhirnya Amar pun berhasil membawanya masuk ke dalam pesawat dan pergi. Namun sayang dalam kejadian itu Amar yang terluka parah akibat tembakan Vijay. Ia pun akhirnya tewas di tempat tersebut dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie, dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit, sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.